Bab 1090. Kamu tahu itu. Sebenarnya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya berpikir dia telah melajang begitu lama. Sedangkan aku, kebetulan Audrey adalah dewiku, jadi aku hanya bertanya dan melihat apakah aku memiliki kesempatan untuk mencobanya. Gita membuka mulutnya karena terkejut, masih bisa seperti ini ya. Reaksi imutnya langsung membuat Gracelyn geli, menutup mulutnya dan tertawa lama. Gita, kamu terlalu imut, kenapa tidak bisa? Lagi pula, aku hanya mencoba, kalau tidak berhasil palingan ditolak saja. Dan kesempatan itu langka. Tidak banyak pria top seperti Andri. Aku awalnya mengira kalian adalah pasangan, tapi tidak menyangka bukan. Kamu harus semangat ya. Semangat. Semangat apa? Semangat supaya bisa jadi pacarnya. Aku rasa kamu memiliki peluang besar. Jangan menyerah, kamu harus bekerja keras. Peluang apanya? Gita tidak akan memberitahu Gracelyn apa yang baru saja dikatakan keduanya, meskipun Andri Han tidak mengatakan apa-apa, sepertinya dia yang berbicara bahkan sampai akhir cerita. Kemudian ada yang muncul dan dia berlari ketakutan. Sungguh mengecewakan, tidak berguna sekali. Berhenti bicara, itu tidak mungkin. Melihat tatapan sedih Gita, Gracelyn awalnya ingin mengatakan apakah kamu tidak melihat sorot mata Andri Han. Ketika kata-kata itu muncul di bibir, tapi ketika dipikirkan lagi, kata-katanya terlalu jelas dan tidak berarti. Biarkan dirinya menebak sendiri, itu akan lebih menarik. Pokoknya aku optimis padamu, semangat. Gracelyn selesai berbicara dan pergi sambil tersenyum. Gita memegang jus dalam perasaan depresi dan terus minum. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gracelyn akan berbicara untuk Andri untuk menjadi sebuah keluarga. Tapi yang dia katakan itu benar, tidak banyak pria baik seperti Andri Han dan itu normal baginya untuk menargetkannya. Setelah itu, kesempatan Gita yang tersisa adalah makan dan minum. Saat jamuan makan selesai, perutnya sudah sedikit tidak nyaman. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Audrey, ketika semua orang perlahan meninggalkan pertunjukan, Gita masih tinggal dan siap membantu beres-beres. Namun, sebelum tangannya menyentuh benda-benda itu, dia direnggut oleh pelayan itu dan berkata kepadanya, "Nona Zhou, Anda adalah tamu perjamuan malam ini. Silakan istirahat di samping, serahkan semua ini saja pada kami." Ah! Perut Gita mengembung dan mengangguk ketika dia mendengar perkataan itu. "Baiklah, aku duduk sebentar dulu, terima kasih atas kerja keras kalian." Dia baru saja duduk di sofa dan tidak memiliki citra. Detik berikutnya dia melihat Andri Han dan melompat tiba-tiba, seperti seorang siswa sekolah dasar yang berbaring di meja melihat kepala sekolah datang dan duduk tegak setiap hari. Sampai Andri Han pergi, Gita berbaring di sofa lagi. Dia berbaring di sana sangat tidak nyaman dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, Arthur Xiao yang datang ke perjamuan tetapi tidak terlihat sosoknya sepanjang malam. Melihat Arthur Xiao, Gita buru-buru melambai padanya. Saat masuk, Arthur Xiao melihat sekeliling dan sepertinya mencari sesuatu. Ketika dia menemukan Gita, dia kebetulan melihat Gita melambai padanya, senyum tipis muncul di bibirnya dan kemudian dia berjalan ke arahnya. Melihat ekspresi sedihnya, Arthur Xiao membungkuk dan bertanya, "Kamu minum alkohol ya?" Gita menggelengkan kepalanya, "Tidak, bagaimana mungkin aku minum alkohol?" Dia terlalu mengerikan saat minum alkohol dan menggila sebelumnya, dia tidak akan begitu bodoh dalam situasi seperti ini. "Aku ingin bertanya padamu, kemana kamu pergi sepanjang malam?" Alis Arthur Xiao bergerak, tidak disangka Gita tiba-tiba menanyakan keberadaannya. "Tuan Muda Ye memintaku untuk melakukan sesuatu. Sekarang sudah berakhir dan kebetulan jamuan makan sudah selesai, jadi aku bisa mengantarmu pulang." Meskipun kalimat terakhir adalah pertanyaan, Arthur Xiao sudah memegang lengannya yang ramping dan membantunya Gita berdiri dengan terhuyung-huyung. Setelah melihat ini, Arthur Xiao bertanya dengan geli, "Kalau kamu tidak mabuk, kenapa kamu terlihat mabuk?"
Aku makan terlalu banyak. Gita mencengkeram perutnya, sangat banyak. Tidak disangka Gita makan terlalu banyak. Saat mendengarkan perkataannya Arthur Xiao terdiam sesaat dan kemudian dia membantunya keluar. Aku akan mengantarmu pulang dan membeli beberapa tablet pencernaan dalam perjalanan nanti. Baru-baru ini, Arthur Xiao pergi ke tokonya untuk membantu setiap hari dan hubungan antara dua orang menjadi akrab, jadi Gita tidak begitu menolak pendekatan Arthur Xiao. Sejalan tidak? Kalau sejalan antar aku, kalau tidak, tidak masalah. Aku bisa memanggil taksi dan sampai di bawah bangunan, ini sangat memudahkan. Sejalan. Arthur Xiao menjawab, bagaimana tidak bisa berjalan? Gita tidak bisa berkata-kata. Dia sangat ingin menggigit lidahnya sendiri, mengapa dirinya membangkitkan masalah tersebut. Jelas tahu bahwa Gita terbatuk sedikit, mendorong dukungannya dan berdiri teguh sendiri. Itu, aku akan panggil taksi dan pulang sendiri, kamu tidak perlu mengantarku kembali. Setelah itu, Gita berjalan keluar dengan cemas, mata Arthur Xiao semakin dalam dan secara alami melangkah maju untuk mengikutinya. Dia baru-baru ini memposting postingan di internet tentang bagaimana cara mengejar seorang gadis dan kemudian secara kasar menjelaskan situasinya sendiri. Dia diberikan banyak saran di internet. Dikatakan bahwa menggunakan uang untuk mendapatkannya, membeli hadiah, berbagai macam pembelian, agar perempuan menerima hadiah hingga dia berhati lembut. Seperti kata pepatah, pria yang menghabiskan uang untukmu mungkin tidak mencintaimu. Tetapi pria yang tidak mau menghabiskan uang untukmu pasti tidak menyukaimu. Ada juga yang dikatakan dipengaruhi oleh hati, datang ketika dia membutuhkan dan berada di sisinya sepanjang waktu, tidak peduli apakah dia senang atau sedih, menemaninya ketika dia menghadapi kesulitan dan seiring waktu, gadis tersebut akan mulai mengandalkanmu, pada saat itu setara dengan menjadi usaha setengah berhasil, kemudian kamu sengaja melepaskannya meskipun sangat menginginkannya. Kamu akan langsung mendapatkannya. Ada juga dorongan langsung untuk bersikap kuat, cium dia secara langsung, perkosa dia, jika kamu tidak bertindak kuat, pihak lain akan memandang rendah kamu. Ketika melihat ini, Arthur Xiao langsung berkata tidak. Sebelum keduanya mengkonfirmasi hubungan, apa perbedaan antara perilaku ini dan bajingan? Jadi Arthur Xiao dengan cepat mengklik untuk melaporkan pesan orang tersebut dan segera akun orang tersebut diblokir karena ucapan yang tidak pantas. Namun, pihak lain dengan cepat bangkit kembali dan mengajukan akun baru untuk meninggalkan pesan di bawah posnya. Saudaraku, aku sudah memberimu ide, kamu tidak perlu melakukannya jika tidak menerima saran itu. Mengapa kamu melaporkanku? Arthur Xiao dengan dingin menjawab, kontennya tidak sehat, membuat orang lain memiliki motivasi terhadap kejahatan. Akun tersebut berteriak salah. Faktanya, Arthur Xiao merasa bahwa dia tidak bersalah sama sekali, hanya saja pemikiran seperti ini benar-benar mengerikan. Dia melihat banyak cara, memikirkannya dan merasa bahwa yang kedua lebih baik untuknya. Karakter Gita bukanlah tipe yang bisa tergoda dengan membeli hadiah. Yang paling sulit adalah dia masih memiliki seseorang di hatinya. Jika ingin Gita menerimanya, tampaknya harus membiarkan Gita benar-benar terbiasa dengannya. Dengan cara ini, dia memiliki kemungkinan untuk mengejarnya. Ketika Gita berlari keluar, dia mengeluarkan ponselnya untuk memanggil taksi lalu melihat ke belakang dan menemukan bahwa Arthur Xiao tidak menyusul. Dia akhirnya merasa lega dan Bentley perak berhenti di depannya. Jendela yang perlahan diturunkan memperlihatkan profil dingin Andre Han. Bersambung.